Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amit Lanaresko, mahasiswa Tadris Matematika IAIN Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai konsep nilai mutlak. Pada dasarnya atau pada kehidupan keseharian kita, konsep nilai mutlak itu diibaratkan seperti syarat, di mana syarat itu ada dua kemungkinan, yaitu diam di tempat dan ketika bergerak. Misalkan saya memisalkan sebuah syarat itu pada suatu garis bilangan, di mana ada titik nol dan ada sumbu positif dan sumbu negatif. Yang pertama, ketika kita diam di tempat, itu ketika digambarkan dalam garis bilangan, sama saja kita berada di titik nol. Dan ketika kita melangkah maju ke depan, melangkah maju ke depan, saya misalkan di diagram garisnya atau di garis bilangan itu ke arah sumbu positif. Dan untuk ketika kita langkahnya mundur, arahnya adalah ke sumbu negatif. Misalkan kita melangkah 4 langkah ke depan, maka itu artinya kita akan melangkah sebanyak 4 satuan pada garis bilangan. 1, 2, 3, 4. Jarak dari titik 0 ke titik 4 adalah sebanyak 4 satuan. Nah, kemudian saya misalkan lagi, saya melangkah 4 langkah ke belakang. Artinya dari titik 0 kita berpindah ke titik negatif 4. Nah, di sini berapa jarak dari titik 0 ke titik negatif 4? Jaraknya adalah 1, 2, 3, 4. Jaraknya juga sama dengan 4. Jadi, suatu jarak atau suatu nilai mutlak itu bisa dikatakan adalah suatu nilai yang selalu hasilnya adalah positif. Ya, bisa dipahami, nilai mutlak adalah suatu nilai yang hasilnya selalu bernilai positif. Itu adalah nilai mutlak. Coba, nah sekarang saya akan menuliskannya ke dalam sebuah bilangan. Yang pertama adalah kita akan mengenali mengenai definisi nilai mutlak. Suatu nilai mutlak X di definisi suatu nilai mutlak X itu didefinisikan sebagai sebetulnya seperti ini. Ini dibacanya adalah nilai mutlak X. Suatu nilai mutlak X itu memiliki dua cara prosesnya. Ketika X di sini itu lebih dari 0, ketika fungsi X atau X dalam tanda mutlak ini nilainya adalah lebih dari 0, maka nilai dari nilai mutlak itu adalah X itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, ketika nilai di dalam tanda mutlak ini adalah nilai negatif atau kurang dari 0, maka cara mencari nilai X tersebut adalah dengan mengalihkannya dengan bilangan negatif atau di sini negatif 1. Jadi bisa dipahami ya, nilai mutlak X itu bisa dicari. Yang pertama, ketika X-nya lebih dari 0, maka nilai X itu adalah X itu sendiri. Kemudian yang kedua, jika nilai X ini kurang dari 0, maka cara mencarinya adalah dengan mengalihkan dengan negatif 1. Saya misal contohkan, yang pertama adalah berapa nilai dari nilai mutlak 4.
Nilai mutlak 4 di sini kan positif, maka yang kita gunakan adalah ini. X lebih dari sama dengan 0, maka nilai dari nilai mutlak ini adalah 4 itu sendiri. Dan yang kedua, misalkan saya mempunyai nilai mutlak negatif 5. Negatif 5 ini adalah kurang dari 0. Maka cara mencari nilai mutlak ini adalah dengan mengalihkannya dengan negatif 1. Bisa kita tulis negatif dikali negatif 5. Negatif dikalikan negatif 5 hasilnya adalah positif 5. Itu cara mencari nilai mutlak. Untuk selanjutnya kita akan menyelesaikan sebuah permasalahan menggunakan operasi nilai mutlak. Perlu kita ingat ya, bahwa suatu nilai mutlak atau suatu bilangan ketika berada di dalam tanda mutlak itu nilainya selalu bernilai positif. Contoh, nilai mutlak 5 ditambah nilai mutlak negatif 6 hasilnya berapa? Cara yang pertama adalah kita harus menentukan masing-masing dari nilai mutlak ini. Jadi yang pertama nilai mutlak 5. Karena di sini adalah positif, maka nilai mutlaknya adalah bilangan itu sendiri. Itu 5. Kemudian yang kedua ditambah nilai mutlak negatif 6. Tadi ketika di dalam tanda mutlak ini bernilai negatif atau kurang dari 0, maka cara mencari nilai mutlaknya adalah dengan mengalihkan negatif 1. Jadi ditambah negatif dikali negatif 6. 5 masuk utuh ditambah negatif 1 dikali negatif 6 adalah positif 6. Maka hasilnya sama dengan 5 ditambah 6, hasilnya 11. Kemudian contoh yang kedua, misal saya mempunyai suatu bilangan mutlak 3 dikurangi 7 dikurangi 2. Berapa hasilnya? Nah, di sini kan ada pengoperasian di dalam tanda mutlak. Maka caranya adalah kita selesaikan dulu ini. Berarti adalah nilai mutlak 3 dikurangi 7 yaitu negatif 4. Kemudian dikurangi nilai mutlak 2. Kita tulis dulu. Nah, kemudian setelah sampai sini kita tentukan masing-masing nilai mutlaknya. Yang pertama adalah nilai mutlak dari negatif 4. Nah, caranya seperti ini ya. Langsung saja kita tulis nilai mutlak negatif 4 adalah positif 4. Kemudian dikurangi nilai mutlak dari 2 yaitu 2 itu sendiri. Maka hasil dari 4 dikurangi 2 yaitu 2. Kemudian saya akan menuliskan suatu fungsi nilai mutlak menggunakan definisi nilai mutlak. Tadi sudah disampaikan ya bahwa nilai mutlak itu atau definisi nilai mutlak dituliskan sebagai nilai mutlak X positif X jika X lebih dari sama dengan 0 dan negatif X jika X kurang dari 0. Kita akan menggunakan definisi ini ya. Contoh yang pertama, saya mempunyai suatu fungsi nilai mutlak yaitu nilai mutlak X minimal. Nah, bagaimana cara mengubahnya
menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, yang perlu kalian ketahui ya, yang pertama adalah bahwa di dalam tanda mutlak ini adalah kita misalkan sebagai x. Kita misalkan sebagai x. Maka di sini bisa kita tulis nilai mutlak x dikurangi 5 sama dengan di sininya juga x, maka di sini juga ditulis x dikurangi 5. Jika x dikurangi 5 ini sama ya x, maka kita gunakan yang ini. Jika x kurang dari 5 lebih dari sama dengan 0. Dan yang kedua adalah negatif x, ingat ya, karena di sini negatif x, maka di sini juga dikalikan dengan negatif 1. Langsung saja ya. Caranya di sini. Negatif dikalikan x dikurangi 5 sama dengan negatif 1 dikalikan dengan x hasilnya negatif x, kemudian negatif 1 dikalikan dengan negatif 5 hasilnya adalah positif 5. Itu cara menentukan x yang negatif. Nah, langsung kita tulis di sini negatif x ditambah 5 jika x min 5 kurang dari 0. Setelah mendapatkan definisi ini, langkah selanjutnya adalah kita menentukan syarat dari masing-masing definisi nilai mutlak. Masih utuh kita tulis x, nilai mutlak x dikurangi 5 sama dengan, dan yang pertama masih utuh x dikurangi 5 jika kita tentukan syaratnya. Yang pertama adalah tadi kan di sini x dikurangi 5 lebih dari sama dengan 0. Nah, cara mencari syaratnya adalah kita menggunakan bilangan pembuat 0 di sini. Jadi kita tulis misalnya di sini x dikurangi 5 sama dengan 0. Karena kita mencari syarat dari x, maka selain x kita pindah ruaskan. X dikurangi 5 sama dengan 0. Dan negatif 5-nya kita pindah ruaskan menjadi x sama dengan 5. Maka di sini bisa kita tulis jika x lebih dari sama dengan 5. Dan yang kedua, untuk negatif x ditambah 5, caranya sama seperti ini, nanti akan menghasilkan syaratnya sama jika x kurang dari 5. Jadi ketika kalian sudah mengetahui syarat yang ini, otomatis syarat yang kedua itu hasilnya sama. Ya, itu tadi penjelasan materi mengenai konsep dari nilai mutlak ya. Semoga bermanfaat, dan apabila kurang memahamkan atau masih dibingungkan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Dari saya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.